Suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan Musa itu nabi yang dikenal dengan Kalimur Rahman, orang yang banyak berdialog dengan Allah. Itulah Nabi Musa. Suatu ketika dia berjumpa dengan Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bika." Wahai Rabb, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dengan kalimat-kalimat itu aku bisa berdoa kepadamu dan aku bisa senantiasa menyebut-nyebut namamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, ajarkan yang lainnya." Kalimat itu sudah sering diucapkan manusia. Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kemudian Allah menjelaskan di hadapan Musa, "Wahai Musa, kalaulah langit dan bumi itu diletakkan di satu timbangan neraca, dan la ilaha illallah di satu neraca satunya dalam timbangan tersebut, malat bihinna la ilaha illallah." Tentu la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Jadi ini bukan kalimat biasa. Maka dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa kelak di akhir zaman Islam ini akan tergerus, sehingga banyak orang yang tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal haji, tidak kenal ibadah-ibadah yang diperintahkan kepadanya, dan itu kelak di akhir zaman. Dan rupanya apa yang disabdakan Nabi menjadi sebuah kenyataan. Hari ini banyak orang-orang yang tidak kenal sholat. Bahkan orang yang sholat sendiri tidak tahu hukum-hukum sholat. Banyak orang yang tidak puasa. Bahkan orang yang puasa sendiri tidak tahu hukum-hukum puasa. Banyak orang yang haji, yang tidak pernah haji, bahkan yang haji pun tidak kenal hukum-hukum haji, ngikut mutawifnya saja. Dan di akhir zaman orang sudah tidak akan kenal sholat, zakat, puasa dan ibadah yang diperintahkan, sehingga mereka hanya mengenal satu, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kemudian seseorang bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini seorang sahabat yang merupakan sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Seluruh orang-orang munafik nama-namanya ada pada Hudzaifah catatannya. Tidak ada orang yang tahu kecuali Nabi dan Hudzaifah saja. Makanya disebut sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Dan dialah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Orang ini bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, Raqib dan Atid salah nyata?" Kata dia mengatakan, "Tidak ya Rabb, semua sudah benar, ini kesalahanku." Maka Allah mengatakan, "Alaka hasanah, kamu punya kebaikan." Maka orang ini sudah ngedown dulu, sudah mentalnya turun melihat kesalahan yang begitu banyak. Dia mengatakan, "Ya Rabb, sekalipun saya punya kebaikan, apalah artinya dengan kesalahan ini? Ini baru satu, yang 98 belum dibuka tuh." Makanya dia mengatakan, "Apalah kebaikan yang aku miliki ya Rabb dibandingkan dengan kesalahan ini?" Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan kartu sakti. "Tidak," kata Allah, "kamu punya kebaikan yang bisa mengimbangi 99 catatan burukmu." Kemudian Allah keluarkan kartu dan bertuliskan la ilaha illallah. Artinya
ketika dia meninggal dunia dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mungkin dia berzina, mungkin dia minum khamar, mungkin dia mabuk, mungkin dia membunuh orang, mungkin dia berbuat zalim, dan seluruh perbuatan dosa dia lakukan. Tapi saat dia meninggal dunia, dia membawa la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala timbang 99 itu di satu neraca, dan kartu sakti la ilaha illallah di neraca satunya tiba-tiba malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Di zaman Nabi SAW ada seorang kakek, dah tua, usianya hampir 100 tahun. Dari kecil sampai tua tidak pernah berbuat baik, jahat terus. Semua maksiat sudah dia lakukan. Tidak ada satupun maksiat yang dilakukan kaumnya kecuali dia lakukan. Artinya dia sudah kaya dengan maksiat. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang sepertiku yang sudah bergelimang dosa ini bisa bertobat?" "Ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban 'aziman law wuzi'at ala ahli al-ardi lawasi'athu." Rasul, aku sudah banyak melakukan dosa besar. Kalau dosaku dibagi-bagi kepada seluruh penduduk negeri ini, cukup untuk mereka dosanya. Saking banyaknya itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian orang ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, afidinika minat taubah." Apakah dalam agamamu ada taubat seperti orang sepertiku ini? Maka Nabi SAW, "Atashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah?" Maukah kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, dan aku adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, "Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Allahu Akbar, qad ghafarallahu lak min dhunubik." Allahu Akbar, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Karena sesungguhnya Islam menghapuskan dosa sebelum Islam. Maka kakek ini sangat gembira sekali, karena dia merasa sudah diampuni dosa-dosanya.